Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini di pagi menjelang siang hari Rabu 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah kembali dengan izin Allah dan taufiknya kita memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini yang diamanahkan oleh Allah kepada kita dalam satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling ingat-ingatkan tentang agama yang mulia ini, dan secara khusus kita membahas hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis-hadis pilihan tentang dua perkara atau dua golongan atau dua jenis manusia, dan pada hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang menjelaskan tentang dua fitnah yang terbesar yang akan dihadapi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah yang kita maksudkan adalah fitnah dalam makna ujian atau cobaan. Karena fitnah itu dalam bahasa Arabnya sendiri memiliki beberapa pengertian atau beberapa makna. Dan biasanya kalau kita artikan dalam bahasa kita, kadang fitnah dimaknai tuduhan yang tidak beralasan atau yang tidak terbukti. Ketika seseorang mengatakan tentang si fulan tertentu bahwa dia berkata begini dan berkata begitu, melakukan ini dan melakukan itu, namun apa yang dinukil dari berita itu, informasi itu tidak benar, maka ini kadang kita bahasakan dengan fitnah. Padahal ya itu mungkin ya bisa dikatakan salah satu fitnah yang dikenal dalam bahasa kita, namun pada hakikatnya fitnah itu maknanya sangat luas, dan salah satunya adalah dalam makna ujian atau cobaan. Pembahasan ini kita ambil berangkat dari sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadisnya menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah, sesuatu yang manis. Khadirah, sesuatu yang hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat, akan menilai apa saja yang telah kalian lakukan selama di dunia ini. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, beliau mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Dalam menghadapi hidup di dunia ini, kita harus mewaspadai. Fattaqu, hati-hati, hendaknya kalian mewaspadai fitnah dunia. Fattaqud dunya, hati-hatilah dengan dunia. Wattaqun nisa, sebagaimana kalian juga harus berhati-hati dengan kaum wanita. Fa inna awwala fitnata bani Israel, karena sesungguhnya ujian yang paling pertama, fitnah yang paling pertama yang menimpa kaum Bani Israel, kanat fin nisa, itu adanya pada kaum wanita. Hadis ini seperti yang kita sebutkan, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Sebelum kita bahas secara lebih rinci hadis ini, kita kembali mengingatkan akan sahabat yang meriwayatkan kepada kita hadis ini, yaitu sahabat yang mulia yang dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari. Ya, jadi kata-kata Al-Ansari itu sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa beliau dari penduduk Madinah yang asli. Dari kaum Ansar, kaum yang rela mengorbankan apa saja untuk menolong, membantu, dan memfasilitasi Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang berhijrah dari kota Makkah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id, namun nama asli beliau adalah Sa'ad, ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Beliau dan bapaknya termasuk sahabat, ya, maka lebih tepat ya kalau kita menyebutkan Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhumah. Tapi kalau kita cuma menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, maka kita hanya mengatakan radhiyallahu anhu, karena Abu Sa'id adalah kunyah beliau, berarti beliau bersendirian. Tapi kalau kita menyebutkan Sa'ad bin Malik bin Sinan, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Beliau lahir sekitar 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ya, artinya beliau termasuk sahabat yang masih relatif muda ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Beliau masih usia kisaran 10 tahun, ya, kurang lebih seumur dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyertai Nabi SAW dalam 12 momen jihad yang terjadi di zamannya. Ya, dan sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu berjihad selama sebanyak 19 kali, dan ada yang mengatakan 21 kali. Berarti beliau, Abu Sa'id Al-Khudri, tidak sempat mengikuti seluruh momen jihad yang pernah ada bersama dengan Nabi SAW. Tapi sudah merupakan satu prestasi, satu kemuliaan ketika beliau bisa menyertai Nabi SAW dalam perjuangan Islam sebanyak 12 kali. Dan mungkin salah satu penyebabnya adalah karena beliau masih muda, ya, ketika Nabi SAW berjihad. Boleh jadi beliau masih belum balik, ya, dalam beberapa momen-momen jihad di awal-awal perjuangan ini. Beliau termasuk sahabat yang sangat perhatian terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau tidak takut, ya, dengan celaan orang yang suka mencela. Beliau tidak segan untuk selalu mengingatkan orang dalam kebaikan, sebagaimana beliau juga punya nyali keberanian dalam bernahi mungkar. Beliau juga terkenal dengan seorang sahabat yang zuhud, tidak rakus terhadap dunia, dan berhati-hati, sangat wara' dalam kehidupan ini. Dan juga beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ada 7 sahabat yang terkenal sebagai sahabat yang paling banyak hadis-hadisnya dalam buku-buku para ulama. 7 sahabat ini periwayatan hadisnya dalam buku-buku hadis lebih dari 1000 hadis. Urutan pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 5374 hadis, dan urutan yang terakhir adalah Abu Sa'id ini, yang beliau di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau di urutan ke-7. Hadisnya sebanyak 1170 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk di antara sahabat fuqaha, ya, ahli fikih, bukan cuma meriwayatkan hadis, tapi beliau juga sangat menguasai fikih dan termasuk sahabat yang dikatakan paling afdal, ya, di kalangan kaum Ansar. Abu Sa'id Al-Khudri wafat di kota Madinah, ya, di kota sendiri, ya, dan ini tidak selalu seperti itu, ya. Sebagian sahabat aslinya Madinah namun wafatnya di kota lain. Ya, adapun beliau wafat tetap di Madinah tahun 744 Hijriah, tahun 74 Hijriah, dan ada yang mengatakan tahun 63
atau 64 dan 65 ya, 10 tahun sebelumnya. Radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna dunya hulwah." Dunia itu sesuatu yang manis, khadirah dan hijau. Di sini Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya dengan mengangkat satu perumpamaan, satu permisalan ya. Maka di sini bisa juga masuk dalam bagian hadis-hadis permisalan ya. Kalau kita mau klasifikasikan hadis, kita mau kumpulkan beberapa hadis yang menyebutkan permisalan, maka ini salah satu bagian dari hadis permisalan, di mana Nabi SAW sebelum memperingatkan kepada kita akan bahaya dua fitnah yang dikatakan oleh ulama kita dua fitnah yang terbesar, maka beliau mengantarkan kepada kita, menyebutkan kalimat pengantar, muqaddimah, bahwa dunia ini sesuatu yang hulwah dan khatirah. Dunia ini memiliki dua sifat, dimisalkan dengan dua sifat, yaitu sesuatu yang manis, cita rasanya manis ketika dicicipi, enak ketika dicicipi, dan khadirah, sesuatu yang hijau ya. Dan sesuatu yang hijau adalah sesuatu yang enak dipandang ya. Makanya kalau dikatakan pemandangannya sangat hijau ya, sangat indah kelihatan ya. Pemandangan dikatakan indah ketika yang kita pandang sesuatu yang sangat hijau ya. Berbeda kalau kita berjalan di satu kampung, satu daerah, lalu kita lihat pohon-pohonnya, tanaman-tanamannya, sawahnya sudah pada menguning umpamanya, ya mungkin tidak seindah ketika kita melihat pemandangan yang hijau ya. Dan orang Arab memisalkan sesuatu yang enak dipandang itu dengan sesuatu yang hijau ya. Dan juga kita tahu di antara warna yang disebutkan yang akan dikenakan pakaian-pakaian penduduk surga adalah pakaian dengan warna hijau, khudrun ya. Di sini dunia dikatakan sesuatu yang kalau dinikmati, dirasakan, dimakan, dikonsumsi, itu sesuatu yang manis. Artinya enak ya, dan hukum asal seseorang suka yang manis ya, sesuatu yang enak ketika dicicipi. Dan bukan cuma enak ketika dicicipi, tapi dia juga sedap ketika dipandang. Ya, dia mengumpulkan dua sifat. Ya, dan inilah pesonanya dunia, suatu yang membuat kita kadang terfitnah. Karena di samping enak ketika dicicipi, dia juga sedap ketika dipandang. Ya, ulama kita menyebutkan bahwa kadang kita mendapati, ya kalau kita bawa kepada contoh yang mudah dari buah-buahan umpamanya, atau makanan, kadang ada makanan yang dari sisi penampilan kurang menarik, ya, tapi Masya Allah sangat manis, enak ketika kita cicipi. Ya, tapi mungkin pemandangannya kurang menarik, ya, mungkin banyak duri-durinya, ya, atau sesuatu yang hitam, atau sesuatu yang ya terlalu kecoklatan umpamanya, yang kadang tidak terlalu menarik. Tapi ketika dicicipi, Masya Allah sangat enak. Dan sebaliknya, kadang sesuatu yang sedap dipandang, ya begitu indah kelihatannya ketika kita melihat indah, ya. Namun ketika kita mau cicipi tidak enak, ya. Maka kadang bunga-bunga, ya, sesuatu yang begitu indah, ketika kita cicipi ternyata dia sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak pantas untuk dicicipi, dikonsumsi. Adapun dunia ini begitu mempesona, karena ketika dilihat kita sangat tertarik melihatnya, dan ketika dirasakan pun kita menikmati ya cita rasa dan apa yang ada pada dunia itu. Dan inilah menyebabkan begitu bahayanya, besarnya fitnah dunia ini. Inna dunya hulwatun khadiratun. Sebagian ulama menyebutkan permisalan dunia dengan khadirah, sesuatu yang hijau, dua maknanya. Di samping dia sesuatu yang sedap dipandang, juga yang hijau itu adalah sesuatu
yang mudah untuk berubah, ya. Hari ini masih hijau, namun besok dia sudah akan menguning, dia sudah akan berubah. Kenapa dunia diibaratkan seperti itu? Karena dunia ini memang sur'atuz zawal, sesuatu yang cepat perginya, ya. Dia adalah tempat yang tidak baqa, tempat yang fana, dia akan pergi. Hari ini begitu menarik, ternyata begitu cepat kenikmatan dunia itu pergi dari kita. Atau kita mungkin yang pergi meninggalkan kenikmatan dunia itu. Ini kita harus pahami. Ya, hakikat dunia adalah seperti ini. Dia adalah sesuatu yang hulwah khadirah. Lalu kita dengan dunia gimana? Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Ya. Makna khalifah ini telah Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya dalam Al-Qur'an. Contoh di akhir surat Al-An'am, Allah juga menyebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menjadikan kita khalifah di muka bumi ini. Dan juga dalam surat Al-Baqarah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, menjadikan kalian atau menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa makna khalifah? Khalifah dia bermakna sesuatu yang menggantikan, ya. Jadi khalafa artinya menggantikan. Karena itu pengganti nabi dikatakan khalifah, artinya pengganti nabi. Khalifatu Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq umpamanya. Kenapa dinamakan khalifah? Karena kita ini saling ganti-mengganti. Ada datang generasi, lalu datang generasi berikutnya yang akan menggantikannya. Tidak ada di antara kita kekal. Ya, datang Nabi Adam dan kaumnya, lalu berubah. Datang setelah itu Nabi Nuh umpamanya, lalu datang nanti kaum yang berikutnya, sampai akhir zaman. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, saling bergantian. Ini yang dimaknakan sebagai mustakhlifukum fiha. Dan makna juga dari kalimat mustakhlifukum, kalian menggantikan, adalah kalian Allah Subhanahu wa taala posisikan sebagai orang yang menjadi khalifah, artinya yang menguasai, kalian yang mengurus bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di muka bumi ini untuk mengemban amanah. Allah mengamanahkan kita mengurus buminya, mengurus alam ini. Maka kita sebagai khalifah punya amanah, ya, untuk mengurus bumi Allah dan mempusakai bumi Allah dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mengkhianatinya dan mempergunakan, memanfaatkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan yang Allah ridhai, ya. Itu makna dari khalifah. Dan juga dimaknai makna dari mustakhlifukum fiha, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh yang ada di alam ini untuk berkhidmat kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, ya, seluruh alam ini linasi jami'an, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Dari hewannya, dari tumbuh-tumbuhannya, apa yang ada di perut bumi, apa yang Allah turunkan dari atas langit, semuanya pada hakikatnya Allah ciptakan untuk kepentingan namanya yang hamba-hambanya yang bernama manusia. Karena itu nikmat yang besar ini adalah satu nikmat yang perlu disyukuri. Lalu ada pertanggungjawabannya. Makanya Nabi kita mengatakan selanjutnya, fayanzuru kaifa ta'malun. Setelah kita jadikan khalifah, kita yang mengurus muka bumi ini, bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita saling bergantian. Ada masanya kita mengurus, ada masanya kita menjalankan amanah ini, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang telah kalian lakukan dari amanah ini. Apa yang telah kalian kerjakan. Apa karya-karya kalian. Kita disuruh untuk bekerja, berusaha, berkarya
dan Allah akan menilainya, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Jika kita baik, maka baiklah balasannya. Namun jika sebaliknya, maka Allah pun akan menyiksa kita sekadar dari kelakuan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah menyebutkan fayanzuru kaifa ta'malun, beliau mengingatkan bahwa ternyata ada dua yang perlu diwaspadai. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa dua hal inilah yang merupakan penghalang utama kita bisa menjalankan tugas kekhalifahan kita, amanah kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian hendaknya berhati-hati, bertakwa ya. Takwa itu dalam makna asalnya adalah berhati-hati, mewaspadai ya. Jadi dikatakan ittaqun nar, takutlah kepada neraka, hati-hatilah terhadap neraka ya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, artinya hati-hatilah, takutlah dalam menyelisihi perintah Allah dan kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Maka makna fattaqud dunya artinya hati-hati kalian dengan fitnah dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Di sini belum disebutkan ada kata-kata fitnah, tapi nanti di akhir hadisnya fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Berarti makna dari fattaqud dunya wattaqun nisa ay fattaqu fitnatad dunya wattaqu fitnatan nisa. Hati-hati kamu, waspadailah dari dua fitnah, yaitu fitnah dunia dan fitnah wanita. Kita sudah sebutkan tadi bahwa makna fitnah adalah ujian dan cobaan. Dan setiap kita pasti akan diuji. Selama kita hidup di muka bumi ini, pasti diuji. Siapapun kita. Seluruh manusia pasti diuji. Dan tujuan ujian untuk dilihat siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, di ayat yang kedua, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia, kata Allah, menyangka, menduga, mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji? Ya, orang pada mengklaim dirinya beriman. Kita ini semua marah kalau dikatakan tidak beriman. Kita semuanya mau mengaku sebagai orang beriman. Tapi sebagaimana yang Allah katakan di awal-awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada saja orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi mereka pada hakikatnya tidak beriman. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini yang betul-betul beriman dan ini yang tidak beriman? Di antara cara Allah untuk membedakan antara kita beriman dan tidak beriman adalah lewat ujian. Ya, kadang kalau kita seorang guru, ya tentu saja ini semua adalah hikmah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang ada pada kita, tapi Allah mau membuat hukum sebab akibat. Bahwa Allah mau menunjukkan siapa yang betul-betul benar pengakuannya dan siapa yang dusta lewat yang dinamakan dengan ujian. Dan ini kita hadapi dalam kehidupan kita secara mudah. Biasa kalau kita seorang pendidik, kita seorang guru, seorang pengajar, seorang dosen umpamanya, kita baru bisa tahu siapa pelajar kita, murid kita, siswa kita, mahasiswa kita yang rajin dan yang tidak, yang sungguh-sungguh dan yang tidak, yang pintar dan kurang. Itu lewat yang dinamakan ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna? Apakah semua manusia atau apakah manusia menyangka mereka semuanya akan dibiarkan begitu saja? Ya, ini untuk semua manusia mengaku beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah. Makna belum difitnah artinya belum diuji. Ya, itu kata-kata fitnah dalam makna ujian. Allah mengatakan selanjutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal katibin. Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan kita saja, orang sebelum kita pun telah diuji oleh Allah. Ini sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa dielakkan. Allah telah menguji orang sebelum kita dan kita juga
Fala ya'lamannallah, dengan ujian itulah Allah mengetahui siapa yang shadaku, siapa yang jujur dengan ucapannya, jujur dengan pengakuannya, sesuai antara ungkapan pengakuan dan bukti dalam amalannya. Wala ya'lamannal kadhibin, sebagaimana juga dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang dusta dengan ungkapan dan perkataannya. Maka ini yang dinamakan fitnah. Dan fitnah yang banyak menggelincirkan kita, menjatuhkan kita, membuat kita gagal dalam menjalankan kehidupan di dunia ini ada dua, yaitu fattaqud dunia, fitnah dunia itu sendiri. Fitnah dunia, wattaqun nisa, dan fitnah wanita. Coba kita cermati dua fitnah ini. Nabi SAW mengatakan fitnah dunia. Apa itu fitnah dunia? Fitnah dunia adalah semua yang ada di dunia ini yang bisa menggoda kita, menggelincirkan kita, dan menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitnah dunia. Jadi apa saja yang kita hadapi di dunia ini yang membuat kita lebih jauh dari Allah, membuat kita malas-malasan beribadah kepada Allah, membuat kita banyak bermaksiat kepada Allah, itulah sebenarnya cobaan dunia yang kita gagal untuk melewatinya. Kita kalah ketika menghadapinya. Dan ujian ini kadang dari sesuatu yang kita tidak sukai, dan kadang dari sesuatu yang kita sukai. Yang tidak kita sukai ketika kita mendapatkan musibah-musibah yang membuat kita kadang dongkol, jengkel, marah ketika kita mendapatkan musibah itu. Dan kadang juga fitnah itu justru datang dari sesuatu yang kita idam-idamkan. Kadang dari sesuatu yang merupakan fasilitas hidup yang kita usahakan, yang kita rela berkorban untuk mendapatkannya. Padahal dia ternyata fitnah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah yang ada pada umatku fitnah harta benda. Oleh karenanya, ulama kita mengartikan dunia ini yang dimaksudkan adalah harta benda, harta benda. Karena alasan mereka setelah disebutkan dunia, disebutkan setelahnya adalah wanita. Padahal wanita adalah bagian kenikmatan duniawi. Berarti ketika disebutkan wanita berpasangan dengan dunia, berarti dunia ini ada makna khususnya. Dan makna khusus yang dimaksudkan adalah harta. Seperti yang disebutkan dalam hadits Tirmidzi tadi. Berarti harta benda yang sesuatu yang sangat kita cintai ini, sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita rela mengorbankan semua waktu kita untuk mendapatkannya, kadang justru menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Banyak ayat yang semacam ini yang menunjukkan bahwa harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi termasuk anak, ini juga adalah fitnah dunia, termasuk fitnah dunia. Fasilitas dunia, keberadaan anak-anak kita, harta benda kita yang kita usahakan, ternyata setelah kita dapatkan, kita tersibukkan dengannya. Kita malas-malasan beribadah, tidak mensyukuri nikmat tersebut, dan kadang kita beralasan sibuk sehingga kita menunda-nunda ibadah kita. Secara contoh mudah, jadikan parameternya, ukurannya dalam masalah sholat. Kadang sholat kita tertunda hanya karena masalah harta benda yang kita sibuk untuk mengurusnya, untuk kita mengejar dan mendapatkannya. Bahkan ada orang yang mungkin mengatakan setelah dapat harta banyak, dia mengatakan, saya akan berinfak, apa saja yang orang butuhkan untuk dibantu, saya siap membantu. Tapi saya sudah tidak punya waktu untuk sholat umpamanya. Ini juga adalah orang yang pada hakikatnya terfitnah dengan dunia yang dia miliki saat sekarang. Fattaqud dunya.
termasuk fitnah dunia juga adalah fitnah kekuasaan, ya, fitnah kekuasaan. Orang pada mengejar yang namanya posisi, jabatan, kekuasaan, padahal dia fitnah dunia. Nabi kita pernah mengatakan, innakum latahrisuna 'alal imarah wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian semua itu terlalu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan amanah, padahal kebanyakan itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat kelak. Ya, orang pada sampai bersaingan dengan tidak sehat, bahkan saling membunuh, ya, saling menyakiti. Kadang sesama keluarga pun saling bersaingan dengan tidak sehat dalam persoalan jabatan, kepemimpinan, ya. Dan itu akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat, bahwa amanah dan jabatan sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia menjadi mulia. Namun jika tidak, maka dia sesuatu yang sangat berbahaya. Sama dengan harta. Jika kita tidak waspada, harta kita itu akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat kelak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bi shimalih, ya. Orang yang mendapatkan mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kirinya, ya. Mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Orang-orang yang akan mendapatkan catatan amalannya dari tangan kirinya atau di tangan kirinya, di antara mereka mengatakan, ma agna anni maliyah, ternyata harta benda saya itu tidak bermanfaat sama sekali. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku, jabatanku justru membinasakanku. Ya, itu ketika orang tidak berhati-hati dengan fitnah dunia ini, tenggelam dengan kenikmatan, kelezatan dunia, lalu lupa bahwa dunia ini fana, sesuatu yang akan cepat berakhir, dan nikmat-nikmatnya dunia ini akan segera berakhir dan akan mungkin menjadi penyesalan jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimanapun nikmat dunia ini, kita harus sadar bahwasanya nikmat akhirat jauh lebih baik. Maka jangan jadikan nikmat dunia nikmat yang kita kejar sampai di sini, tapi jadikan dia wasilah, sarana, jembatan untuk kita mendapatkan kenikmatan yang paling hakiki, kenikmatan yang tidak berbatas, kenikmatan yang kekal abadi di kampung akhirat kelak. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattaqun nisa, hati-hati juga dengan fitnah wanita, ya, fitnah wanita. Tadi sudah kita sebutkan bahwa pada hakikatnya wanita juga adalah fitnah dunia, karena wanita adalah bagian dari dunia. Kenapa disebutkan setelah disebutkan fitnah dunia? Ada dua jawabannya. Paling tidak, pertama dikatakan bahwa makna dunia yang disebutkan pertama tidak termasuk wanita, tapi lebih khusus, lebih spesifik pada harta, ya, sebagaimana yang kita terangkan tadi. Dan ada yang mengatakan, dan ini mungkin yang lebih tepat, bahwa wanita bagian dari nikmat dunia, tapi disebutkan lagi secara khusus karena begitu berbahayanya fitnah wanita. Nah, ini kadang dalam Al-Quran seperti itu. Ya Allah seperti dalam surat Al-Baqarah umpamanya menyebutkan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah solat-solat kalian, semua solat kalian jaga. Lalu Allah mengatakan wassalatil wusta, dan salat wusta, salat pertengahan, disebutkan secara khusus, yaitu salat asar, setelah disebutkan secara umum semua salat. Berarti disebutkan secara khusus karena begitu pentingnya. Ya, sama juga dengan firman Allah dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu. Pada saat malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan turun juga malaikat Jibril. Ya, padahal Jibril termasuk di antara malaikat, tapi disebutkan secara khusus karena mulianya, ya, malaikat Jibril itu. Maka demikian pula dengan fitnah dunia, fitnah wanita, karena begitu berbahayanya fitnah wanita, maka disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum dalam fitnah dunia. Dan ini bisa kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, zuyina lin-nasi
hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah minal an'ami wal harth. Allah sebutkan semua kenikmatan-kenikmatan fasilitas hidup syahwat yang kita sukai. Allah menyebutkan ada harta benda, anak-anak, ada sampai disebutkan emas dan perak, disebutkan tentang hewan, kendaraan. Tapi yang paling pertama Allah sebutkan adalah minan nisa, dari kalangan wanita. Berarti fitnah wanita adalah fitnah yang terbesar. Godaannya terbesar. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dikatakan, ma taraktu fitnatan adarra ala rijali min fitnatin nisa. Tidak ada satu fitnah, cobaan, godaan yang paling besar yang aku tinggalkan bagi kaum lelaki melebihi fitnah wanita. Jadi dia fitnah yang sangat besar bagi kaum lelaki, sangat menggoda. Ya. Ulama menjelaskan bahwa fitnah wanita ini adalah ketika kita dengan fitnah wanita sampai kita melakukan kemaksiatan, ya, godaannya begitu besar, kita terjatuh kepada maksiat, ya, maksiat pandangan kita, maksiat mungkin bersentuhan dengan lawan jenis, dengan kaum wanita, ya, bahkan sampai puncaknya waliyadzubillah ketika seorang terjatuh dalam perbuatan perzinahan, ya. Dan kadang seorang sampai rela mencuri, rela membunuh, rela mengorbankan segala sesuatu hanya karena memenuhi permintaan seseorang atau seorang wanita, ya, demi bisa mendapatkan kenikmatan, ya, memuaskan hawa nafsunya dari seorang wanita. Kadang seorang rela melakukan sekian banyak kemaksiatan, ya, sekian banyak kemaksiatan. Dan ulama kita juga mengingatkan bahwa fitnah wanita ini jangan hanya disangka fitnah pada selain keluarga kita, ya, seperti umpama yang bukan mahram. Kita terfitnah karena kita bermaksiat padahal mereka bukan mahram kita. Kadang fitnah wanita, cobaan wanita itu justru datang dari keluarga kita sendiri, ya. Kadang karena istri kita sendiri yang mungkin kurang solihah, atau istri kita yang tidak taat kepada Allah menggoda kita dalam artian membujuk kita untuk melakukan korupsi, membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang terlarang dari cara-cara mengambil harta yang tidak benar. Kadang ada orang yang soleh, namun karena tuntutan dari istrinya terlalu banyak, sampai dia akhirnya terjatuh dalam praktek-praktek mencari harta dengan cara yang tidak halal, disebabkan hanya mau memenuhi kebutuhan istrinya saja. Dan Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya pada istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang justru menjadi musuh bagi kita, maka hendaknya kalian berhati-hati. Jadi fitnah wanita fitnah yang sangat besar. Tentu saja bagi wanita fitnah lawan jenis laki-laki pun adalah fitnah yang besar, ya. Intinya fitnah lawan jenis. Namun tentu saja fitnah seorang wanita untuk laki relatif lebih daripada fitnah laki untuk wanita, walaupun keduanya merupakan ujian, ya, bagi lawan jenis. Dan Nabi kita menutup hadis ini dengan mengatakan, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Beliau mengingatkan kita pentingnya mengambil pelajaran dari orang yang telah berlalu, dari orang yang telah mendahului kita. Kita perlu mengambil pelajaran dari orang yang berhasil, orang yang sukses, bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kesuksesan mereka. Sebagaimana kita harus berhati-hati, jangan kita terjerumus dalam kebinasaan, padahal kita telah melihat di sana ada orang-orang binasa. Yang sungguh sangat disayangkan, kadang kita sudah melihat dan sudah membaca bagaimana kebinasaan Fir'aun. Namun kadang masih banyak saja pemimpin-pemimpin yang dolim mau mengikuti caranya Fir'aun melakukan pemerintahannya atau melaksanakan pemerintahannya. Kadang kita sudah melihat bagaimana, ya, Allah menghinakan Qarun yang terlalu tamak dengan hartanya. Lalu
sebagian kita juga mau menjadi pengikut-pengikut Qarun umpamanya. Padahal semuanya itu dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata kaum Bani Israel, kaum Yahudi, kaum Bani Israel terdahulu, awal fitnahnya itu pada kaum wanita. Apa itu? Ya, ada beberapa versi yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah seorang di antara mereka yang rela membunuh saudaranya atau sepupunya atau pamannya hanya karena ingin menikahi ya dari istri ya sepupunya itu atau bahkan dari pamannya ya, istri dari pamannya itu tantenya sendiri. Itu terjadi pada kaum Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwa fitnah yang ada pada Harut dan Marut ya, mereka justru terfitnah dengan kaum wanita. Ada juga yang mengatakan Bal'am, orang yang dulu dikatakan sebagai seorang yang alim dari kalangan Bani Israel, itu akhirnya menjadi seorang alim yang terfitnah dengan ilmunya disebabkan mengikuti kemauan istrinya, dan seterusnya. Intinya, tidak ada yang riwayat yang paling tegas menyebutkan apa yang dimaksudkan, tapi cukuplah secara umum Nabi kita mengabarkan bahwa ternyata Bani Israel banyak yang binasa disebabkan oleh wanita. Kan itu, jadikan ini semuanya sebagai pelajaran bagi kita. Dunia genggamlah dan jadikan dia sebagai sesuatu sarana, fasilitas yang dengannya kita lebih taat kepada Allah. Jadikanlah wanita sebagai peneman kita untuk sama-sama taat kepada Allah dan bisa mencapai surga Allah, dan jangan sampai justru menjadi fitnah bagi kita yang menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ya, kesimpulan dari apa yang telah kita katakan, sampaikan, hadis ini menjelaskan perhatian dan sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, di mana beliau senantiasa mengingatkan dan memperingatkan akan hal-hal yang membahayakan bagi umatnya di dunia dan di akhirat. Disyariatkannya membuat permisalan untuk lebih menjelaskan sesuatu, ya, seperti permisalan tentang dunia yang Rasulullah sebutkan, dan para ahli pakar pendidikan mengatakan bil misali yattadih al-maqal, dengan permisalan kadang ungkapan itu lebih mudah untuk difahami. Besarnya pesona dunia, di mana disifatkan dengan pemandangan yang hijau dan manis rasanya, maka kita perlu ekstra hati-hati. Allah Azza wa Jal mengamanahkan para hambanya untuk mengurus bumi dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Peringatan akan besarnya godaan wanita dan fitnah wanita telah membinasakan kaum terdahulu. Pentingnya mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang dahulu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.